Setelah kita melewati pohon bambu itu, baru lagi kita jalan 2 tikungan, mau nikung ke kanan, sepeda motor itu nggak bisa dibelokkan. Gas kita kurangi, malah tambah cepat kita rem. Dan di situ, gimana dok, nggak bisa dibelokkan motornya ini. Jatuhlah kita langsung bablas ke jurang. Wah, setinggi 2 meter lebih lah, 2 meter lebih. Dan di situ kita disambut dengan baik, kita dirumat dengan baik di situ. Nah, disitulah kita cerita, ditanya, sampean dari mana? Saya dari itu arah gunung. Ngapain sampean? Nggak tahu, kita jatuh di jurang, nabrak tebing. Nah, di sini saya gitu. Terus kita lihatlah motor itu tadi yang jatuh ke jurang, nabrak tebing, sedikit pun tidak ada yang lecet. Selamat malam sobat ekspedisi Kang Odeng. Terima kasih Anda masih bersama kami, masih tetap mendukung channel kami sampai saat ini. Saya dan tim hadir di sela-sela istirahat Anda. Jadi sebelum tidur, dengarkan dulu kisah yang satu ini. Sudah hadir di depan saya, namanya Pak Heri Setiawan. Pak Heri akan bercerita tentang pengalamannya, di mana Pak Heri melakukan perjalanan dari Banyuwangi menuju ke Malang lewat Gunung Tengger Semeru. Tapi di tengah-tengah perjalanan, Pak Heri ternyata masuk ke alam gaib. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam. Gimana ceritanya mulai awal itu Pak Heri? Begini, boleh kita jelaskan, boleh kita ceritakan. Inilah awal mula ceritanya. Saya dari Kota Genteng punya tujuan ke Malang. Dan di waktu dari perjalanan dari rumah itu kita berangkat dengan anak saya yang nomor 2 cewek. Itu jam setengah 10 malam. Beranjak dari rumah menuju ke tujuan Kota Malang. Tapi di dalam perjalanan kita masih tersendat di Kumitir, itu terjebak macet. Tapi setelah macet kita jalan lagi, dan anak saya itu membuka Google Map. Di situ Google Map itu ya untuk arah tujuan ke Kota Malang lewat Probolinggo. Sesampainya dari Genteng sampai tujuan kota Probolinggo, ya itu berangkat dari Genteng itu jam setengah 10 malam, masuk ke lereng Tengger itu jam 12 lebih 5 menit, itu di tengah hutan lereng Tengger. Kita berjalanlah langsung menuju ke arah hutan. Akan tetapi sebelumnya saya itu merasakan kejanggalan di situ. Kok dari Kota Genteng nyampe
ke lereng Tengger kok secepat itu. Dan saya juga nggak habis pikir gimana itu kok nyampe di situ. Jadi dengan waktu yang sesingkat itu, kok saya dengan anak saya itu kok sudah masuk di lereng Tengger. Jadi kita langsung jalan terus, nyampe di tengah hutan. Saya bertanya sama anak saya, "Mbak, ini bener arah jalannya?" "Bener, Pak." Dan di situ anak saya tanyakan, "Ini jam berapa ini, Mbak?" "Ini sudah jam 12 lebih 5 menit. Saya terus nggak berpikir kelanjutan gimana ceritanya. Yang penting kita berangkat ke tujuan. Di situ kita berjalan pakai motor Supra X 125. Dan di situ kita jalan itu ya bukan kita ini jalan lambat, enggak. Kita jalan ya 40, 50, 60 itu di lereng Tengger. Tapi sesampainya habis hutan, saya tanya sama anak saya lagi, "Mbak, apa benar ini jalannya?" "Oh, benar, Pak." Karena saya itu buka Google Map gitu ya. Jadi sesampainya di lereng Tengger menuju masuk tanjakan naik ke gunung, nah disitulah kita dihadang ada bambu. Bambu itu seakan-akan itu gini menimpa kepala saya dan anak saya naik sepeda motor itu. Kita menghindari bambu itu yang roboh itu, kita jatuh ke selokan. Jatuhlah ke selokan saya dengan anak saya. Akan tetapi di situ kita masih nggak putus asa. Kita naikkan motor dari selokan, kita lanjutkan perjalanan. Kita berjalan yaitu tadi 40, 50, dan di situ kita lihat bensin yang ada di pedometer itu 5 strip. Jadi kita lanjutkan perjalanan. Setelah berjalan sekian lama, sekian jam, kok nggak nyampe-nyampe. Nah disitulah anak saya itu buka Google Map-nya lagi. Google Map itu kok lompat-lompat dan nggak beraturan. Di mana arah tujuan kok hilang. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan itu terus lewat jalan aspal ya, cuman satu itu jalan, yaitu kok semakin lama jalan itu kok semakin sempit dan semakin hawa udara itu semakin padat. Dan rasa yang saya rasakan di atas lereng Tengger itu hening, seakan-akan kita ini berada di dalam ruangan dan satupun hewan, suara hewan itu tidak ada, sama sekali tidak ada. Dan saya itu pun juga berpikir ke positifnya itu, kok dari tadi kok nggak nyampe-nyampe ya gitu. Setelah kita lanjutkan perjalanan lagi itu kita tanya, "Do, apa bener ini jalannya?" gitu ke anak saya itu, "Apa bener jalannya ini?" "Oh iya, Pak, ini bener jalannya." Terus kita jalan terus, kok semakin lama kok semakin sempit gitu. Nah dilihatlah sama anak saya di speedometer itu bensin tinggal 2 strip. Mintalah anak saya itu balik arah, tapi saya masih ngotot ngengkel, "Ayo dilanjutkan." Nah seperti itu. Tapi setelah anak saya, "Ayo Pak, kembali lagi balik arah, ayo Pak, kembali lagi balik arah." Dan disitulah saya berhenti. Dan di situ di depan mata saya banyak saya itu melihat bola-bola
lampu di atas di hutan itu, di atas lereng Tengger. Bola lampu itu kok sepasang kok banyak gitu loh. Dan di situ saya bilang sama anak saya, itu loh Mbak, itu kan banyak kampung itu, ayo dah ke sana. Bukan Pak, itu bukan kampung, di sini tidak ada kampung sama sekali. Dan setelah itu melihat suara anak saya bilang, bensinnya tinggal 2 setrip Pak, ayo balik arah. Terus balik arah lah kita. Jadi kita belok balik arah, kok jalan aspal itu cuman sepanjang sepeda motor Supra X 125 itu tok. Baliklah saya balik arah. Setelah balik arah berapa menit, kita nyampe di pohon bambu yang kita jatuh di awal itu tadi di selokan. Dan kita lihat pohon bambu itu masih rapat dengan robohnya. Setelah kita melewati pohon bambu itu, baru lagi kita jalan 2 tikungan, mau nikung ke kanan, sepeda motor itu nggak bisa dibelokkan. Gas kita kurangi, malah tambah cepat kita rem. Dan di situ, gimana dok, nggak bisa dibelokkan motornya ini. Jatuhlah kita langsung bablas ke jurang. Wes setinggi 2 meter lebih lah, 2 meter lebih. Dan saya berdiri pun itu masih di bawah aspal. Dan anak saya hampir bergelantungan di pinggir jurang. Di situ, di atas jurang dan di bawahnya jurang paling dalam. Disitulah ya. Jadi kita di situ itu panik. Kepanikan saya itu sama anak saya di situ. Jadi saya angkat itu roda belakang motor saya itu yang menghadap ke arah jalan balik. Jadi kita angkat, kok nggak bisa diangkat. Di situ menempel ada tonggak ya, tonggak itu akar bekas potongan kayu ya sebesar segini ini ya. Jadi roda itu cuma nempel gini tok. Kita angkat nggak bisa, berat nggak bisa. Kita hidupkan, kita starter, rodanya tok berputar. Dan kita bilang sama anak, Mbak, ayo Mbak, kita angkat roda yang depan. Roda yang depan kita angkat, orang tua nggak bisa ngangkat. Padahal itu cuma di atas tanah. Malah kita ini bergelimpangan ngangkat roda yang depan. Sampai beberapa kali kita usahakan mengangkat roda depan, kita masih belum berhasil. Disitulah timbul emosi saya. Saya sudah berpikir, saya melihat anak saya. Jadi demi keselamatan anak saya itu takut di situ, berpikiran yang tidak, takut ada garong ataupun harimau di situ. Jadi di situ timbul emosi, panas hati saya. Hati saya itu panas sudah. Jadi saya di situ bicara jorok, saya itu di situ. Saya geblok sepeda itu, jok sepeda itu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, saya gitu. Saya geduk. Terus saya langsung menduding ke penjuru semua arah. Tak duding dengan kata-kata jorok yaitu, jancuk asu, celeng gue, gak duisin gue. Saya begitu. Barulah setelah saya emosi, roda depan bisa diangkat dengan setinggi 2 meter lebih. Itu kok dengan enaknya kita hidupin motor, gereng. Dan disitulah, Dok, ikutin dorong yang di belakang ya. Saya gitu, didorong, kita hidupin. Dengan enaknya kita santai naik ke atas, ke jalan aspal. Kita lanjutinlah perjalanan. Dan disitu saya juga masih ngomel dengan kata-kata jorok, jancuk asu, gitu. Karena saya ini orang Banyuwangi kan gitu ya. Jancuk asu, kurang ajar gue. Jauh-jauh dari Banyuwangi ke sini, kamu permainkan saya, gitu.
Berjalanlah kita, bismillah, ayo Dok. Berjalan lagi kita turun. Baru satu tengkuan lagi, kita motor nggak bisa dibelokkan lagi. Kita nabrak tebing, dis motor Supra X langsung berdiri. Nah, langsung berdiri gini. Saya dengan anak saya jatuh berdiri juga. Sama-sama berdiri dengan motor itu orang tiga. Gitu. Setelah itu bilang, Dok, pegang setirnya dulu. Pegang setirnya dulu. Papai tak ini dulu, tak posisi arah. Kita tarik setir yang berdiri itu. Kita tarik nggak bisa. Kita dorong nggak bisa. Kita tarik lagi ke sebelah kanan, nggak bisa lagi. Pegang setirnya, Dok. Kita tarik roda yang belakang, kita merasakan kita narik motor itu kayak kita narik kebo. Ekornya itu ya, ekor stangkas itu ya, itu kita pegang, kita tarik, kita turunin gini. Motor nggak mau, gitu. Emosi timbul, marah lagi saya, panas hati saya. Dengan kata-kata jorok lagi seperti itu, kita pukul motor 3 kali. Ya di situ, baru kita pegang gini, turun. Roda depan yang berdiri tadi turun gini tak pegang. Nah di situ, habis itu anak saya timbul kepanikan. Ayo Pak cepet Pak, ayo Pak cepet Pak. Kamu ngelihat apa? Gitu Mbak. Enggak Pak, ayo cepet. Cuman kata-katanya seperti itu. Ayo kita ke rumah warga, ayo kita cepet ke rumah warga. Dan disitulah kita jalan. Yang namanya Porseneleng nggak bisa di netralkan, nggak bisa dimasukkan. Cuman itu tok macet 4 gigi 4 itu masuk. Kita jalanlah. Nggak lama kemudian, sekitar 5 menit, kita juga sudah nyampe hutan itu tadi. Loh, ini kok hutannya lagi, Mbak? Oh iya Pak, berarti dekat dengan rumah warga. Kita turunlah di situ di rumah warga. Nyampe rumah yang pertama. Kita turun dengan keadaan kita lemes. Jadi kita duduk. Mbak, lihat jam berapa? Sekarang sudah jam 2:04 Pak. Loh, tadi kita kan masuk jam 12 lebih 5 menit. Tapi kenapa arah baliknya kok sekian? Kemana aja kita tadi? Kan gitu. Nah, disitulah kita nyamperin dodok rumah warga. Nggak ada rumah warga yang mau buka. Mungkin dia takut. Dan disitulah baru ketemu tukang ojek. Kita diantarkan ke rumah warga yang berasal dari Banyuwangi. Dan disitu kita disambut dengan baik, kita dirumat dengan baik di situ. Nah, disitulah kita cerita. Ditanya, sampean dari mana? Saya dari itu arah gunung. Ngapain sampean? Nggak tahu, kita jatuh di jurang, nabrak tebing. Nah di sini saya gitu. Terus kita lihatlah motor itu tadi yang jatuh ke jurang, nabrak tebing. Sedikit pun tidak ada yang lecet. Tiada yang lecet sedikit pun. Disitulah saya ditanya warga di situ, dan warga tertawa. Oh, sampean tadi itu diajak ngelencer muter-muter di atas gunung Tengger sampean. Berangkat jam berapa? Berangkat jam 12 lebih dari hutan, jam 12 lebih 5 menit, dan balik lagi nyampe sini jam 2 lebih 15 menit. Saya ditertawakan, sama diajak mubeng-mubeng tadi. Ini saya tanya lagi juga, ini malam apa? Sekarang malam Jumat Kliwon. Waduh, saya gitu. Terus saya tanya lagi, Pak, tadi yang saya naik ini tuh gunung apa?
yaitu namanya Gunung Tengger. Waduh, saya gitu. Wah, jadi saya itu lupa untuk salam ke yang namanya Mbah Tengger itu. Saya itu lupa untuk salam ke Mbah Tengger. Jadi ya disitulah. Tapi warga di situ memberi solusi, memberi himbauan. Gini sudah Pak, besok matahari terbit, panjenengan berangkat lagi ke meneruskan perjalanan. Dan sesampainya di situ, matahari terbit, kita pamitan berangkat lagi ke arah tujuan, ke Malang. Di situ kita berangkat jam 6. Dengan santainya berjalan pakai motor cuman 20 speedometer, kita santai kita sambil lihat matahari terbit itu dengan santainya di situ. Dan juga kita cari lokasi kejadian yang tadi malam, yang saya ketahui tadi malam itu, yang waktu jatuh terakhir kita cari tempat kita jatuh nabrak tebing itu sampai berhenti, itu tidak ada. Dan jatuh yang kedua kita cari lagi di mana jurangnya, itu tidak ada. Dan selanjutnya kita naik lagi ke tempat yang kita balik arah, terus lewat pohon bambu yang roboh itu tadi. Pagi-pagi pohon bambu yang roboh tidak ada, tapi di situ saya melihat, kan di dalam hutan jam segitu, jam 6, di situ kan masih gelap, ada bentuk hitam besar panjang dan enak bertengger, senden ya, rebahan di pohon bambu gini, dengan bulunya kayak sapu ijuk bulunya. Anak saya minta berhenti. Pak, berhenti Pak, di sini dipoto. Nggak usah Nduk, nggak usah. Ayo langsung jalan. Ada apa Pak? Nanti tak kasih tahu. Disitulah ada sosok bentuk hitam dengan bulu seperti ijuk, yang bukan lumrahnya manusia besarnya, gitu. Bersandar di pohon bambu seperti ini, gitu. Enak begini. Nah, disitulah kita lanjutkan perjalanan, nyampe tempat yang tadi malam. Suasana tadi malam yang saya lewatin itu hilang semua. Sungainya hilang, jadi batas-batasnya itu hilang. Tidak ada pemukiman, tidak ada rumah. Nyampe di tempat kita arah balik cuma 20 menit. Padahal tadi malam itu 2 jam lebih malamnya itu. Itu kejadiannya tahun berapa? Itu tahun 2002 bulan 7 tanggal 5 insya Allah. 2022 ya, 2022 bulan 7 tanggal 5, pas malam Jumat Kliwon itu. Pas sampean perjalanan itu, ya, apa nggak ada kendaraan yang lewat? Di waktu kita melakukan perjalanan itu, ya, kita cuman sendirian, tidak berpapasan dengan siapapun dan tidak dibarengi dengan siapapun. Kita masuk di dalam hutan itu hening, tidak ada suara binatang kecil apapun, tidak ada. Berarti nggak ada kendaraan yang lain, cuma Bapak sendiri ya? Sama sekali tidak ada kendaraan, cuman sepeda motor saya satu dengan saya dengan anak saya yang saya bonceng itu. Begitu. Jadi di situ saya itu berpikir, kok yang tadi malam itu hilang, kemana aja, kan gitu toh. Cuma ketemu satu pohon bambu yang ambruk itu, kita lewati, sudah berdiri semua. Maksudnya pohon bambu itu ya, ambruknya ke jalan? Ambruknya ke jalan, kanan dan kiri ambruk ke jalan. Dan pagi-pagi kita lewat, pohon bambu itu berdiri lagi. Dan tapi di situ ada sosok bentuk hitam di sebelah kiri bersandar di pohon bambu dengan bulu
besar-besar seperti ijuk itu dah Mas. Warnanya hijau-hijau gitu Pak? Enggak, warnanya hitam. Warna hitam. Warna hitam, bulunya itu warna hitam. Jadi yaitu tadi saya menyimpulkan, wah ini saya memang benar dikerjain ini saya itu sama yang makhluk yang di sini di Tengger itu. Kita lakukan perjalanan lagi. Kita lakukan perjalanan lagi itu tidak lama seperti yang kita jalani tadi malam. Tadi malam itu lama, tapi waktu pagi kita jalani itu kok cuma 20 menit nyampe kita balik arah. Aneh lah ya. Ya disitulah. Tapi warga itu bilang tadi malam Saman itu diajak kemana aja sama penghuni Tengger. Tapi yang sampai lihat lampu-lampu di pinggir jalan itu apa kelihatan rumah-rumah warga? Yang tak lihat itu cuman bola lampu tok banyak. Warnanya apa Bos? Warnanya kuning kemerahan gitu. Pokoknya kuning kemerahan seperti warna merah delima. Merah-merah gitu. Ya, merah-merah gitu kayak merah. Bulat-bulat ya. Bulat-bulat. Itu gak kelihatan rumah ya, cuma dekat-dekat pohon ya. Iya, dekat-dekat pohon itu ada bola lampu dua itu wah, di sana ada dua, sana ada dua, sana ada dua, dan di sana ada dua. Jadi di situ itu saya kira itu rumah warga, ada lampu. Ya, saya itu bisa mengklarifikasi di situ. Waduh, di waktu pagi itu, oh tadi malam di sini ini, wah makhluk-makhluk itu tok saya gitu. Baru sadar Pak. Ya, baru sadar pagi-pagi itu. Jadi kita lewat itu dengan waktu yang ditentukan oleh anak saya dari lereng Tengger sampai ke Gunung Bromo. Waktunya pas, nggak kurang nggak lebih. Jadi yang kita lihat tadi malam itu perjalanan yang saya jalani, yang saya lewati tadi malam itu hilang sebagian. Jadi ibarat alamat itu udah hilang alamatnya gitu loh. Terus begini, sempat warga itu bertanya, Pak tadi malam itu Saman diajak kemana aja sama orang-orang Tengger, sama penghuni Tengger? Saya lewat di sini, dan di sini, dan lewat sungai di sini. Kenapa nggak mampir sekalian di sendangnya sampean gitu? Padahal di atas itu ada sendang. Di saat saya itu bilang di sini ada sungai, nah sungai di atasnya itu ada sendangnya. Ya di situ berarti saya itu diajak muncak di pucuk atas ya. lereng Tengger saya Di pucuk gunung iya. Pak ya. Padahal iya ciri-ciri khas orang bilang, ciri-cirinya yang saya ceritakan ke warga itu di atas itu, di atas Gunung Tengger. Iya. Kalau di atas Gunung Tengger itu emang gak ada jalan ya? Di atas Gunung Tengger itu nggak ada jalan. Nggak ada jalan raya lah ya? Nggak ada jalan raya, cuman adanya jalan setapak. Bukan nggak aspalan ya? Bukan aspal. Nah, disitulah kita baru sadar. Kok Gunung Tengger seperti ini, saya gitu. Mistisnya. Dan disitu pun kita sampai melewati Gunung Arjuna di pagi itu, ya di Satwa, di tempat satwa hutan ya. Itu di situ pun kita nyantai-nyantai aja. Jadi suasana itu biasa. Tapi kenapa waktu tadi malam itu loh suasananya itu kayak kita ini di dalam ruangan, kayak kita ini di dalam gentong kepala kita sudah. Jadi nggak ada suara binatang satu pun. Dan kejadian-kejadian yang saya alami, tempat-tempat kejadian yang saya alami juga, saya cari pagi itu ndak ada, hilang semua. Dan ciri-ciri khas saya balik arah, di situ kita melewati ada buk ya, buk yang namanya buk. Itu ada sungai, ada buk lagi. Malam itu ada, pagi ndak ada, hilang semua. Dan pohon yang besar yang besarnya itu kayak mobil cherry ya, besar itu sudah dirangkul orang 3 itu pokoknya nggak muat. Itu sebagian hilang pohon itu, nggak
ada. Makanya saya itu bingung pagi hari. Yang tadi malam itu mana, Mbak? Pohon besar di sini. Oh ya, kok hilang ya, Pak? Dan sungai yang di sini di mana tadi malam itu? Ini enggak ada sungai. Tadi malam kok ada sungai? Gitu. Berarti sampai itu diajak masuk ke alam gaib. Nah, mungkin saya itu di situ. Saya itu diajak masuk ke alam gaib, alam tidak sadar saya mungkin itu. Ya disitulah yang kita alami, kita kembali lagi mencari, nggak ada. Ya. Disitulah makanya sampai sekarang saya ini masih banyak pertanyaan, misteri apakah di Gunung Tengger itu? Masih bingung, Mbak ya? Masih bingung sampai sekarang ini. Itulah fakta kejadian saya, fakta yang saya alami, tanpa saya itu mengurangi, juga tanpa saya itu menambah. Memang kalau pakai Google Map itu kan ada jarak tempuh, juga ada waktunya, Pak ya. Berapa Ada. kilo, nanti berapa menit sudah nyampe. Ya sudah nyampe. Nah di situ, jadi arah Google Map itu lompat-lompat dia, Lompat, Pak ya. lompat-lompat. Jadi arahnya itu lompat-lompat nggak tentu. Dan anak saya melihat Google Map, di depan saya itu bola lampu tuh banyak. Gitu loh, kita balik arah itu tadi. Terima kasih Pak Gitu. atas waktunya sudah berkenan mau bercerita tentang pengalamannya. Kami dari tim ekspedisi Kang Odeng pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Rahayu.